baik kan? Jumpa lagi dengan saya. Nggak terasa teman-teman, kita sudah melatih hari selama 1 minggu. Sekarang waktunya kita untuk beribadah bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pelihara kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk beribadah walaupun secara online. Kami ingin memuliakan nama Tuhan dan firman Tuhan yang kami dengar bisa bermanfaat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Semua sehat kan? Yuk, sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita mau memberi salam sama Tuhan Yesus. Oke, semua bangkit berdiri ya. Yuk, kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Semua bisa ya? Ayo, kita mulai ya. Boleh tepuk tangan semua ya, boleh nari-nari juga ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Bertambah-tambah indahnya. Hore, semua tepuk tangan. Ya, masih kuat memuji Tuhan kan? Ya, sekarang karena temanya masih tema Paskah, kita mau belajar lagu yang sudah lama belum pernah dinyanyikan, tidak pernah dinyanyikan. Ya, kalau yang masih ingat, kita nyanyi bersama-sama. Tapi yang belum hafal, kita bisa lihat teksnya di bawah ya. Kita ikuti semua menyanyi ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi, tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan,
tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Iya, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Karya Terbesar. Yuk, semua sikap doa yang manis, kita nyanyi bersama-sama sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ayo semua lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan lagu ini. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ayo adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan doa dipimpin oleh Kak Nursi. Segala puji syukur hanya kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur kepadamu kalau di mana Engkau sudah memberkati kami dari awal sampai pertengahan. Tuhan Yesus, biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadikan persembahan yang harum di hadirat Engkau Bapa. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, sucikan hati kami, sucikan pikiran kami, biarlah setiap firman-Mu boleh memperbarui setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami yang penuh kelemahan ini, hanya kami serahkan dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian dalam kita beribadah. Tetap jaga jarak, ikuti protokol kesehatan ya, supaya kita semuanya sehat selalu. Anak-anak,
kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah membesarkan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian, alat tulis, juga buku untuk mencatatnya. Nah, anak-anak, jika kalian melihat langit ya, langit saat itu pukul 12 siang. Tiba-tiba langit itu menjadi gelap. Nah, padahal itu masih jam 12 siang. Kenapa kok langit itu gelap? Biasanya akan terjadi apa, anak-anak? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa salah satu yang bisa menjawab? Bisa kelas madya, bisa balita, bertumbuh 1, bertumbuh 2. Ada apa? Kok tiba-tiba gelap padahal baru saja panas? Nah, ya betul. Kalau langit mendung, biasanya akan hujan turun dengan lebatnya. Gemuruh akan datang, ya, geledek dan sebagainya. Dalam Matius 27 ayat yang ke-45 sampai dengan 56, kita akan melihat apa sih ceritanya di dalam Matius 27 ayat yang ke-46 itu. Di situ diceritakan tentang Yesus disalib dan dia mati. Pada waktu kegelapan tiba, di dalam ayat yang ke-45, kita akan baca sama-sama ya. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Berapa jam anak-anak kegelapan itu? 3 jam. Pada waktu peristiwa itu, kegelapan menyelimuti di Bukit Golgota, di mana Tuhan Yesus tersalib. Itu terjadi kegelapan selama 3 jam, mulai jam 12 sampai dengan jam 3 sore. Wow, tentunya kalau kalian tahu saat itu, mungkin kalian akan ketakutan. Demikian juga Bunda, merasa takut mungkin, gelap yang demikian hebatnya. Ketakutan mulai timbul, para prajurit mulai ketakutan. Nah, tiba-tiba di dalam ayat yang ke-46 dikatakan, kita akan baca lagi, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, pada jam 3 sore, Yesus dengan suara yang keras, dia katakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Anak-anak, ternyata siksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dari pagi hingga dia disalibkan itu belum berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus dihina, dia dicemooh, dia diolok-olok. Padahal Tuhan Yesus sudah di atas salib, di atas kayu salib. Tetapi ocehan-ocehan mereka masih tetap mengiang-iang. Tetapi di situ Tuhan tidak pernah membalas dengan satu kata pun. Tuhan hanya terdiam. Dia hanya menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-50 kita akan baca lagi ya. Ayat yang ke-50. Dikatakan di situ, Yesus berseru pula dengan suara nyaring yang kedua ya. Lalu menyerahkan nyawanya. Tuhan menyerahkan nyawanya. Dia berseru dengan keras kepada Allah. Pada saat Tuhan Yesus berseru, anak-anak,
ayat dari 51 sampai seterusnya, di situ terjadi satu hal yang sangat mengagetkan. Seluruh tentara Romawi di situ, juga kepala pasukan itu, mereka merasa ketakutan. Terlebih murid-murid Tuhan Yesus seperti Magdalena, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, ibu Yosef, dia juga merasa ketakutan. Apa itu sebenarnya yang terjadi? Di dalam ayat itu dikatakan, ayat yang ke-51, nanti anak-anak bisa baca. Pada saat Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, yang satu terjadi. Hal yang satu ya, apa yang tiba-tiba ada satu masalah yang terjadi. Tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah menjadi dua. Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Yang kedua, gempa bumi. Yang ketiga, bukit batu terbelah, kubur-kubur orang suci terbuka. Nah, itulah kejadian-kejadian saat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dengan kejadian itu yang tadi saya katakan, prajurit-prajurit itu merasa ketakutan. Amat terlebih kepala pasukan itu, dia berdiri dan mengatakan, menunjuk kepada salib Yesus itu, sungguh ia adalah anak Allah. Dia mengakui bahwa Yesus yang dia salib itu adalah anak Allah. Dia tidak berdosa. Nah, anak-anak, di sekitar itu para orang ya, murid-murid Yesus, dia melihat dari jauh, tidak berani mendekat. Dia hanya menghantar Tuhan Yesus dari jauh, melihat dengan setianya. Ada yang menangis mungkin, ada yang terharu mungkin dengan penyiksaan Tuhan Yesus. Tadi saat kita memuji Tuhan, apa lagunya? Tanda paku dan kaki. Itu tanda apa anak-anak? Tanda paku yang ada di tangan Tuhan dan tanda paku yang ada di kaki, itu melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia bukan hanya dipaku tangannya, bukan hanya dipaku kakinya, tetapi Tuhan juga dihunus perutnya di sini. Dia dihunus. Bukan itu saja penyiksaan daripada Tuhan. Dia dimahkotai dengan mahkota duri. Sungguh luar biasa penyiksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Anak-anak, dengan cerita itu, ketahuilah bahwa pengorbanan Tuhan Yesus yang ia berikan kepada kita begitu besar. Pengorbanannya begitu besar. Tuhan rela menderita. Dia rela mati di kayu salib. Semuanya diberikan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita selamat dan kita menerima hidup yang kekal. Bukan itu saja, tetapi Tuhan juga mau mengampuni dosa kita. Dengan kejadian seperti ini, pengorbanan Tuhan yang demikian besar ini, apakah akan kita sia-siakan anak-anak? Kita harus berpikir lagi, apabila kita mau berbuat dosa, kita mau berbuat hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, marilah kita ingat pengorbanan Tuhan. Sehingga kalau kita ingat itu, kita tidak akan berbuat dosa lagi. Ingatlah itu anak-anak. Biarlah pujian itu selalu membangkitkan kecintaan kalian kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak akan menyalibkan Engkau yang kedua kali. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan atau pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama satu anak-anak ya, bersyukurlah atas kasih pengorbanan Tuhan yang begitu besar itu. Bersyukurlah atas kasih pengorbanannya. Bukan hanya itu saja. Yang kedua, pesan yang kedua, berjanjilah
untuk hidup taat, untuk hidup setia, serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kalau kita menjauhi perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita bisa menjadi contoh yang baik, bukan dari untuk keluarga kita saja, tetapi dengan saudara-saudara kita di luar sana, dengan teman-teman kita. Maukah kalian berbuat seperti itu? Menabur kasih seperti kasih Tuhan? Kalau kalian mau, berarti kalian mau menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini tertanam di dalam hati kita, dan tetaplah ingat bahwa kita harus tetap bersyukur. Kita selalu bersyukur atas pengorbanannya. Juga kita mau taat setia kepada Tuhan. Anak-anak, jangan lupa untuk ayat hafalannya ya. Untuk ayat hafalan besok minggu depan, balita dan bertumbuh satu berada di dalam Roma 5 ayat 8b yang berisi, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya ulangi, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kemudian ayat untuk Madya dan bertumbuh dua terdapat di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu bagian bertumbuh dua dan Madya yang berisi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah anak-anak yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya kita akan lipatkan tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kiranya Tuhan yang akan melanjutkan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Tuhan Yesus bangkit dan mati untuk kita, untuk menyelamatkan dosa kita, dan kita menerima hidup yang kekal. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Pengorbanan-Mu yang luar biasa ya Bapa, yang sungguh besar Engkau berikan kepada kami. Penebusan dosa untuk kami, sehingga kami tidak mengalami, oh Tuhan, dosa yang begitu besar itu Tuhan. Sekarang saya terbebaskan dosa itu. Saya akan menerima keselamatan itu Tuhan. Kami mau Tuhan lebih setia kepada Engkau. Kami mau lebih mengasihi Engkau dari segalanya ya Bapa. Bentuklah kami Tuhan. Selagi kami masih kecil ini, kami mau tetap bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau senantiasa menuntun langkah kami. Dan kami serahkan Tuhan, firman-Mu yang sudah kami tabur ini boleh menjadikan kekuatan, menjadikan pertumbuhan iman anak-anak kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan kesehatan anak-anak kami semuanya ke dalam tangan Engkau yang kudus ya Bapa, sehingga pandemi ini Tuhan akan tetap cepat berlalu ya Bapa, sehingga kami bisa berkumpul kembali di gereja untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang penuh kuasa. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, selamat bertemu kembali besok hari Minggu.